Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan punten Bobotoh, sebelumnya karena Bandung tiris gitu ya, hujannya gede pisan, jadi ya kita pakai jaket ya, ame supados handet lah di dia gitu ya. Punten, tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari topik yang akan kita bawakan hari ini, yang mana sudah fix katanya resmi Ferry Paulus mengumumkan musim depan atau BRI musim depan, BRI Super League musim depan tidak boleh ada supporter tamu dengan alasan apapun, teman-teman. Jadi sebelumnya kan benang merahnya adalah Ferry Paulus pernah mengatakan kemarin bahwa ada 3 klausul yang diajukan ke FIFA gitu ya, dan juga pihak kepolisian. Jadi menurut Ferry Paulus, operator liga atau operator I-League mengajukan tiga skema. Yang pertama, untuk partai atau untuk laga yang memang berpotensi lemah akan kericuhan atau ya sama sekali tidak ada kerusuhan, itu boleh disaksikan oleh supporter tim tamu. Atau yang kedua, laga yang memang nggak enak gini aja ya. Yang pertama itu, yang keduanya memang kalau untuk gini juga tuh enakin ya teman-teman, gini aja ya. Kumaha enaknya gini aja. Jadi yang pertama sudah, yang kedua ini dengan partai yang berpotensi sedang atau bisa rusuh bisa tidak gitu ya, untuk partai yang mempertemukan kedua kesebelasan yang mana ini sedang difikir-fikir boleh atau tidaknya. Nah yang ketiga ini partai berat atau yang memang sudah red zone atau red flag gitu ya, yang memang tidak boleh ada supporter tamu, diantaranya beberapa kesebelasan yang memang mempunyai sejarah tidak akur gitu untuk supporternya. Nah ini sama sekali tidak boleh ditonton oleh supporter tamu. Namun akhirnya semuanya mentah di tangan FIFA gitu ya. FIFA mengatakan bahwa tidak boleh gitu. Ini menjadi tahun ketiga yang memang tidak boleh ada supporter tamu di Liga 1 kita, teman-teman. Nah ini ada yang menarik, tapi tolong ya sekali lagi tidak mengeluarkan kata-kata kasar, karena sebelumnya juga ini di komentar, waduh lumayan ya. Tapi ya sebijak mungkin atau cari analogi kata yang lain lah untuk melampiaskan sedikit kekesalan. Jadi menurut Ferry Paulus adalah, Ferry Paulus tentu tidak mau malu gitu ya. Jadi nyari kambing hitam, yang mana menurut FP atau Ferry Paulus ini mengatakan, andai saja pada saat liga kemarin yang saat terakhir Persib juara gitu ya, itu tidak ada bobotoh yang menyalakan flare, tidak ada bobotoh yang turun ke lapangan, tidak ada yang berbuat yang aneh-aneh, apalagi mencabuti rumput dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa jadi diizinkan, tapi karena sebagian ulah daripada bobotoh tersebut, maka FIFA menilai belum layak Liga 1 musim depan ini dengan penonton tim tamu. Nah ini agak sedikit lucu memang teman-teman, karena itu kan dilakukan di kandang sendiri dan oleh supporter sendiri, dan memang tidak berniat menyakiti siapapun gitu ya. Tidak ada keributan yang antar supporter waktu itu, karena ya memang euforia yang berlebihan dan kebablasan memang kita harus akui waktu itu sampai turun ke lapangan. Dan menurut Ferry Paulus di situ ada utusan FIFA yang langsung datang dan langsung melihat, oh ternyata masih begini gitu ya supporter tim-tim di Liga Indonesia ini. Jadi yang dikambing hitamkan adalah bobotoh Persib Bandung, teman-teman. Jadi menurut Ferry Paulus, seandainya ya kalau flare masih bisa dimaklumin, tapi kalau sudah nerobos masuk ke dalam lapangan atau pitch invasion, ini yang memang sangat berbahaya dan sangat dilarang gitu. Bahkan ya bukan oleh operator liga saja, bukan oleh PSSI, tapi ya oleh FIFA. Jadi FIFA melihat laga terakhir Persib Bandung ini ketika juara di GBLA itu yang mencoreng sama sekali keseluruhan gitu sepak bola Indonesia secara umum, masih dikategorikan belum aman dari
tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh penonton, katanya gitu teman-teman. Makanya ya manggalah ini mah apa ya ya kalau mau kesel ya kesel di kambing hitam kan, tapi kan itu juga harus dirunutkan, sebetulnya harus digarisbawahi bahwa ya peace invention, tapi tidak apa ya, tidak ada bentrokan dengan siapapun. Mungkin ini masih teringat dengan tragedi di Kanjuruhan dulu mungkin ya, jadi ya sudahlah, apa boleh buat, ya musim depan masih tetap tanpa supporter tim tamu, katanya. Jadi sudah resmi 3 musim tidak ada boleh supporter tim tamu, katanya. Namun ini juga kita punya informasi yang pernah kita sampaikan dan coba kita ungkit kembali biar semuanya juga akan tersadarlah bahwa jauh sebelum FIFA mengumumkan ini atau jauh sebelum PT LIB atau I-League gitu ya untuk mengumumkan tanpa supporter, Erick Thohir ini di akhir penghujung putaran kedua kemarin atau ya masih peralihan musim yang baru gitu ya, masih masuk bursa transfer, pernah mengatakan bahwa sepertinya, katanya, saya yakin musim depan masih belum bisa dengan penonton. Nah, ini kan sebetulnya belum koordinasi dengan FIFA, belum ini belum itu, tapi sudah menentukan bahwa musim depan katanya masih belum ada supporter tim tamu. Nah, ini apakah memang sebetulnya baru diputuskan kemarin gitu dengan FIFA atau sudah lama gitu untuk yang keputusan tidak boleh ada supporter tim tamu, atau yang memang balik lagi tadi kita katakan, atau Bobotoh Persib dijadikan kambing hitam gitu agar ya supporter tim tamu tidak ada yang datang gitu ya, karena kita tahu sendiri beberapa teman-teman, mungkin bukan Bobotoh saja tapi netizen sepak bola Indonesia dari klub manapun menyayangkan gitu ya, bahwa ya seharusnya semakin dilarang justru ya semakin nekat gitu ya untuk supporter Indonesia. Namun ini semakin kayak lah untuk Komdis gitu ya. Jadi ya Komdis sengaja membiarkan, mungkin karena kan pasti ada denda. Nah, di satu sisi dilarang, tapi di sisi yang lain ya dibiarkan, seakan-akan tidak ada solusi bagaimana untuk ya biar tidak ada supporter tamu tuh, bagaimana disediakan layar lebar atau bagaimana gitu ya, nonton di luar stadion atau gimana, kan ini tidak ada upaya yang memang nyata gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini mah kita terima saja teman-teman, tapi ya kita sikapi dengan bijaksana juga ya teman-teman. Jadi ya nonton di laga kandang saja, itu jangan ya, kalaupun away mungkin karena kita juga sudah bosan kadang kan nonton kandang saja, mangga, tapi tidak menggunakan atribut Persib apapun itu ya. Jadi dari jersey, bendera, shawl dan lain sebagainya. Jadi ya seperti supporter tim tuan rumah saja. Kalaupun yang asal tidak membahayakan diri sendiri gitu ya, pilih aja laga-laga yang kemungkinan ya lawannya netral gitu ya. Jadi ya itu silahkan gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman, itu intermezzo sedikit, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan kita bereskan dulu pertanyaannya biar tidak numpuk, kasihan tim redaksi harus milah-milih gitu ya untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, yang pertama, tiket season pass apakah termasuk ACL 2? Tidak Kang. Tidak teman-teman, untuk season pass ini khusus untuk laga kandang Persib Bandung seluruhnya di Super League musim depan, itu tiket season pass. Jadi dengan harga 1.500.000 sekian, itu lebih murah sekitar 550 ribuan atau 600 ribuan lah, daripada kita beli ngeteng setiap laga beli gitu ya. Jadi ya ini lebih murah, tapi ya dengan catatan kalau sudah membeli season pass pastikan kita nonton satu musim full, karena ya kalau tidak nonton atau ada kegiatan lain ya lebar gitu ya teman-teman. Jadi ya ini mah dihitung-hitung saja apakah bisa nonton selama 1 tahun dan uangnya ada, dananya ada untuk beli tiket sekarang, mangga gitu ya. Dan ini juga kalau untuk season pass ini enaknya tidak perlu war tiket lagi atau masuk antrian dan lain sebagainya. Jadi sudah enakan gitu ya, setiap ada laga tinggal nuker tiket per sesinya gitu ya. Ya enak lah pokoknya kalau untuk season pass. Baik, selanjutnya
Awas Kang, awas Kang, keamanan gitu eta flare ulah sampai asup komo di ACL2 mah ngerakeun. Ini ya untuk yang flare. Nggak tahu saya juga waktu itu sempat beberapa kali kita bahas, tapi yang memang selalu ada entah entah bagaimana lah caranya bisa lolos. Tapi ini mah bukan di Persib ya, bukan Boboto Persib gitu. Kita coba ambil contoh saja. Nanti kita ada satu video supporter orang ini mah, tapi bukan yang sedang viral saat ini gitu ya. Saat ini kan sedang viral Bobotoh diadu domba dengan bonek gitu ya. Entah hal apapun itu, dari mulai stadion yang katanya lebih mewah milik Persebaya, lalu dari tempat latihan yang lebih mewah dari Persebaya dan lain sebagainya. Jadi Bobotoh terpancing gitu ya emosinya dan lain sebagainya. Nah, ini kita balas saja dengan hal yang positif, teman-teman, tidak mengeluarkan statement apapun, tapi kita bisa lihat di sini salah satu contoh dari bonek gitu ya yang membawa flare, bagaimana caranya dibungkus nasi ya kotakan gitu ya, bisa lolos ke dalam stadion. Baik, kita saksikan dulu, mudah-mudahan untuk Bobotoh tidak ada flare musim depan gitu ya, atau minimal tidak merugikan klub Persib Bandung. Mangga disaksikan berikut videonya. Baik, itu tadi sedikit videonya teman-teman, yang mana ya memperhatikan satu satu estetika gitu ya, bahwa kalau mau melakukan hal yang tidak diperbolehkan ya harusnya jangan di video, tapi ini sengaja divideokan, merasa bangga gitu ya, merasa senang bisa menyelundupkan flare melalui tempat nasi dan dibawa ke dalam tribun untuk dinyalakan. Nah, mudah-mudahan lah untuk Bobotoh mah barager gitu ya, musim depan mah kita no flare saja setiap gamenya. Jadi biar tidak, minimal membantu klub, tidak menyebabkan denda gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya, Kang, kenapa GBLA tidak punya ruangan VAR? Kenapa harus pakai mobile VAR terus katanya? Ini kalau untuk ruangan itu saya tidak begitu ngeh juga ya teman-teman, tidak begitu update lah. Tapi teman-teman bisa nyari ke beberapa akun yang memang membahas Stadion GBLA. Ya mangga ditanyakan saja apakah punya ruangan tersebut atau tidak. Karena kalau misalkan ya mobile VAR juga itu kan disediakan gratis gitu ya dari operator liga gitu. Jadi bukan Persib yang menyediakan. Jadi ya mudah-mudahan ada sesuatu yang baru mungkin gitu ya, karena sampai sejauh ini masih belum ada info kalau saya pribadi teman-teman. Jadi ditanyakan saja ke beberapa teman-teman yang mempunyai konten mengenai GBLA gitu, jadi lebih tahu lah, saya yakin mereka gitu ya. Lalu selanjutnya, pemain asing baru Vulcan wae Kang 11 kagok. Nah ya maunya mah tapi kalau manajemen menyatakan sudah siap, kalau Bojan menginginkan 11 pemain asing siap, kalaupun dananya aman katanya, kalaupun mau sesegera mungkin kita bantu. Tapi sekali lagi balik lagi ke Bojan Hodak. Namun Bojan Hodak di sini sudah mengatakan bahwa untuk menyambut musim depan ini sudah siap katanya. Persib ya sudah punya lah pandangan siapa starting 11-nya, siapa mengganti siapa, atau bagaimana pola permainannya sudah siap. Jadi dengan artian kata sepertinya ya kalaupun menambah pemain ada kemungkinan, tapi tidak nambah pun ya sepertinya besar kemungkinannya. Jadi kalaupun ada pergantian atau ada penambahan bisa jadi di putaran kedua gitu ya teman-teman. Jadi Bojan ingin mengevaluasi dulu di putaran pertama ini bagaimana, apakah sudah cocok skema permainannya atau ada yang cedera atau bagaimana. Nah itu akan dievaluasi di akhir putaran pertama. Tapi ya siapa tahu sebelum bursa transfer ini ditutup ya tiba-tiba ada Wilujeng Sumping lagi gitu ya. Kita tunggu sama-sama teman-teman. Lalu pertanyaan terakhir saja, sepertinya Beckham saurna diminati Western Sydney nu kamari Kang, leres atanapi henteu.
Tidak ya teman-teman, Beckham bukan, mungkin ini sedikit salah paham. Jadi Beckham bukan diminati oleh Western Sydney. Jadi pelatihnya Western Sydney ini memuji Beckham karena permainan Beckham sebagai pemain lokal ini luar biasa di atas pemain lokal rata-rata lah gitu ya. Bukan menginginkan meminati Beckham secara pribadi untuk diboyong ke Western Sydney, tidak. Jadi ya hanya memuji permainan Beckham, lalu juga disandingkan dengan pemain lokal yang lainnya. Jadi memang punya nilai plus. Bahkan ya Beckham juga sudah memberikan pernyataan gitu ya di sini bahwa ya merendah lah itu ya atas kerjasama tim juga, harus lebih baik lagi karena kan sekarang menjadi pemain timnas itu ya harus ya mengupgrade kemampuan diri istilahnya gitu. Jadi ya bukan diminati tapi memuji gitu ya, hanya memuji dan tidak dilebih-lebihkan teman-teman. Nah, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.